Halo Bu, Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu berkenan hadir di sekolah kami SMA 1 Pemali. Iya. Ini Pak Dery kabarnya mau ada kegiatan ya? Iya betul Bu. Jadi saya mohon bantuan Ibu karena kaitannya saya akan melaksanakan proses coaching Bu. Insya Allah itu akan dilaksanakan besok tuh dengan Pak Dani salah satu. Ibu tahu Pak Dani kan? Nah itu Bu. Jadi saya akan melaksanakan coaching Insya Allah besok dengan beliau. Coaching. Iya. Nah, menurut Pak Dery, Iya. kita kan udah tahu kriterianya nih belum untuk coaching besok tuh apa-apa aja? Iya, jadi ini yang ingin saya sampaikan dengan Bu Erma berdasarkan pengalaman coaching yang saya lakukan dari 3 kompetensi itulah yang ingin saya saya explore, saya identifikasi menurut Bu Erma 3 kompetensi itu saya ini merasa bahwa mengajukan pertanyaan berbobot ini yang ingin saya fokuskan Bu dari di antara 3 itu. Oke, kalau untuk pertanyaan berbobot ya, sampai sekarang kira-kira menurut Pak Dery kalau ada skalanya nih, kita kan sampai skala 1 sampai 4, Pak Dery udah posisinya mana? Kalau skala 1 sampai 4, pengalaman saya selama ini Bu, saya rata-ratanya di 2. Untuk meningkatkan sampai, ini kan mau ditingkatkan nih, kira-kira bagian secara spesifik nih yang untuk bisa meningkat di pertanyaan berbobot, apa yang mau dilakukan Pak Dery? Kalau menurut saya Bu ya, kaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu lebih kepada mengajukan pertanyaan terbuka yang intinya pengajuan pertanyaan terbuka itu tidak berasal dari saya terlebih dahulu, tetapi ketika mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, kemudian saya bisa menyampaikan kembali kepada siapa, coach tadi. Iya. Udah disiapin persiapannya, udah sampai di mana nih? Persiapannya. Kan ini kata Pak Dery tadi mau mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari yang mendengarkan. Kira-kira sudah ada persiapan belum sampai ke situ tuh, langkah-langkahnya yang udah dilakukan sama Pak Dery kayak mana? Insya Allah sih ada Bu. Ya. Jadi kembali lagi mungkin ya Bu ya, tadi saya fokuskan kepada pertanyaan berbobot yang ingin saya fokuskan, tetapi saya tentunya tidak melupakan salah satu kriteria yaitu mendengarkan secara aktif. Mungkin dari situ saya tidak menyelah apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa mendengarkan dengan baik apa yang ia sampaikan, dan di situ juga saya bisa belajar untuk pengajuan pertanyaan berbobot yang tentunya tidak berasal dari saya inisiatif terlebih dahulu gitu Bu ya, tapi berasal dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach terlebih dahulu. Jadi tadi udah disampaikan, berarti indikatornya yang mau ditingkatkan di pertanyaan berbobot, kemudian apa yang dijadikan target di pertanyaan bobot, kriterianya udah tahu. Untuk mencapai sampai ke situ, apa lagi yang harus dilakukan? Nah, saya mungkin bisa, kalau memberdayakan coachnya gimana Bu? Kalau memberdayakannya, artinya bahwa saya mendorong ide yang ingin disampaikannya berkaitan, tentunya dia punya potensi gitu Bu ya. Saya ingin mendorong idenya biar keluar dari dia dulu. Gimana tuh Bu menurut Ibu? Oke. Berarti sudah ada catatan untuk langkah-langkah ke sana. Tinggal gimana targetnya besok bisa dilakukan, paling kayak gitu ya? Iya betul. Kapan jadi mau melakukannya nih? Kan pelaksanaannya besok. Nah Ibu besok bisa hadir ya? Ada jadwal lain Bu ya? Tapi saya sudah ini loh Bu, mengajukan surat undangan tuh ke kepala sekolah Ibu biar bisa juga hadir. Kami mohon bantuannya betul Bu untuk kaitan, karena pengalaman ini saya jujur saja saya baru 2 Bu posisinya tadi ketika Ibu tanyakan skala 1 sampai 4 tadi. Nah, karena Bu Erma kan banyak pengalamannya sehingga saya bisa, ya grafiknya paling tidak bisa naik lah ya gitu. Oke, berarti kita ketemu besok pagi untuk observasinya ya, dilanjutkan besok pagi. Kita akan bahas lagi setelah observasi paling besok Pak ya. Siap.
untuk Terima melihat kasih ya Bu ya. sampai mana. Iya, siap ya. Makasih Bu. Iya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Dery. Selamat Apa kabar siang, Pak Dery? Pak Dani, alhamdulillah sehat. Iya. Ini tadi kayaknya sibuk ya. Cuma saya mengganggu kesibukannya. Ini nggak apa-apa ya Pak Dery? Iya, apa-apa. Siap. Pak Dani gimana? Aktivitas sekolah lancar? Alhamdulillah lancar. Ini barusan juga ulangan anak PTS ya. PTS Iya, iya. PTS barusan. Sekarang kan lagi ini ya, pekan PTS ya. PTS ini baru selesai tadi. Jadi karena waktunya sudah ada jam peralihan dan nggak ngajar, saya Oke. menghubungi Bapak tadi untuk Iya. ada yang mau disampaikan. Iya, tadi pas nelpon kebetulan saya itu lagi ada kedatangan dari kantor bahasa, Pak. Datang ini Iya. kita akan melaksanakan UKBI rencananya seperti itu. Jadi karena bagian dari panitia ya membantu. Tapi ngomong-ngomong ini yang detail ketika kita sudah ketemu seperti ini ya langsung tatap muka ini yang mau disampaikan apa tuh? Gimana ceritanya Pak Dani? Jadi gini Pak Dery, saya mau sedikit bercerita kaitannya dengan web sekolah kita ini kan. Ya memang saya sudah sekitar 6 bulan akan memegang web sekolah ini. Cuma ya saya sudah berusaha untuk mengaktifkan, tapi kok perkembangannya nggak saya lihat tuh nggak signifikan gitu. Jadi saya merasa bahwa web kita ini ya membosankan seperti itu. Karena isinya ya memang berita itu kami update, cuma membosankan lah menurut saya, itu nggak kurang menarik gitu. Iya. Itu yang yang saya hadapi sekarang. Yang itu dihadapi ya. Oke. Baik. Jadi Pak Dani ini pengelola web SMA 1 Mali itu Betul, ceritanya. betul. Dan tadi menyampaikan bahwa standar saja ya mungkin. Ya, apa itu? masih ya. Iya, standar hanya cakupannya berita saja. Benar. Nah, yang Pak Dani inginkan sendiri itu pengembangannya seperti apa maksudnya? Oke, jadi dengan saya bertemu dengan Bapak ini, harapannya nanti saya pengen membuat web ini itu ya lebih berkembang seperti itu. Jadi tadi nggak cakupannya cuma pemberitaan. Kalau profil sekolah kan biasa ya, web dimanapun itu ada profil sekolah, kemudian kaitannya dengan profil guru dan siswa seterusnya kan biasa ya. Tapi saya pengen yang lebih dari itu gitu. Lebih dari Jadi itu. tujuannya nanti bagaimana untuk mengembangkan web ini supaya lebih menarik dan lebih daripada yang sekarang ada gitu loh. Oke, saya paham. Berarti Pak Dani tadi pengelola lab. Mohon maaf Pak Dani wakil humas di SMA 1 Mali. Iya. Jadi luar biasa Bu Evelina selaku kepala sekolahnya beruntung punya Pak Dani punya inisiatif untuk mengembangkan web sekolah ya karena merasa ingin. Nah, kalau berdasarkan 6 bulan yang sudah Pak Dani lakukan, kira-kira kalau kita berikan penilaian ya 10 sampai 100 itu berapa nilai yang sudah Pak Dani lakukan kurang lebih dalam kurun 6 bulan ini? Sudah berjalan 6 bulan ini, saya berada di angka 7 itu, tapi stuck Pak Dery. Jadi ya di angka 7 tapi sudah kayaknya stuck di situ aja, berhenti gitu. Karena ya tadi saya masih terkendala bagaimana sih mau mengembangkan tuh, mau seperti apa dan seterusnya, masih terkendala di situ gitu. Iya. Kira-kira kendalanya apa Pak? Kendalanya tentunya saya harus mengakui bahwa satu, saya pribadi sebelum memegang web sekolah ini belum pernah sama sekali untuk berkecimpung di bidang perweban ya. Ya kaitan dengan bagaimana membuat web seperti itu dan bagaimana mengembangkannya, itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya yang ada di sekolah ini, saya merasa tidak ada yang belum ada gitu loh, belum ada yang mampu untuk saya ajak berkolaborasi sehingga untuk mensolusikan bagaimana untuk mengembangkan web ini. Kemudian yang ketiga, ya tentu yang menjadi kendala itu sekarang ini ya saya ini terkungkung ya, seperti atau terhenti gitu. Perasaan saya sendiri, saya buntu gitu untuk apa yang mau saya lakukan gitu. Jadi 3 hal itu yang sekarang ini
apa ya, menjadi kendala bagi saya untuk bagaimana mewujudkan pengembangan web di sekolah ini. Iya, iya. Jadi kalau mendengar dari apa yang disampaikan Pak Dani tadi, ketika saya menanyakan kaitan dengan skala nilai tadi, itu sudah baik sekali 7. Cuman Pak Dani ingin mengembangkan dengan beberapa kendala yang disebutkan. Salah satunya adalah apa tadi, terhenti ya, Iya, terhenti. benar, Kemudian ada kalimat buntu yang tadi yang Pak Dani sampaikan. Nah, kalau dari 3 kendala itu yang realistis yang ingin diprioritaskan untuk diatasi hambatan itu kemana, Pak Dani? Mungkin untuk apa ya, bisa menarik saya sehingga mampu untuk melakukan langkah pertama untuk nantinya bisa mengembangkan web. Saya pengen punya rekan di sekolah yang nantinya bisa belajar sama-sama, sehingga saya punya apa ya, semacam ya teman untuk bagaimana bertukar pikiran gitu, yang satu visi untuk bagaimana mengembangkan web ini. Memang sudah ada sih untuk yang tahu IT dan seterusnya, tapi yang spesifik untuk pengembangan web ini belum ada. Jadi saya pengen kalau mau merealisasikan bagaimana saya sendiri dengan tentunya paling tidak satu teman lah, yang nantinya sama-sama belajar atau sama-sama nanti mengikuti pelatihan atau gimana kan untuk mampu mengembangkan web sekolah gitu. Oke, sebelum nanti saya tadi Pak Dani ada teman ya, cuman spesifik kaitan dengan yang benar-benar fokus kepada bisa mengembangkan web, itu sumber dayanya masih terbatas. Iya, gitu. sekarang masih terbatas sekarang. Tadi saya mendengar Pak Dani menyampaikan ya akan ada pelatihan, berarti itu kaitan dengan rencana aksinya ya? Iya, benar benar. latihan ya. Kemudian Ya, rencana aksi untuk rencana aksi ke depan sudah ada bayangan itu ya? Sudah sih untuk tapi sekarang ini saya memang terkendala. Memang sekarang banyak daring ya Pak Dery. Cuma bagaimana memilih pelatihan yang memang efektif untuk pemula seperti saya dan mungkin juga pemula untuk rekan yang akan saya ajak nanti. Tentunya ini perlu komunikasi dan sharing juga antar kami nantinya untuk bagaimana memutuskan memilih lah bagaimana bentuk pelatihannya, atau bisa mungkin dengan opsi berikutnya ada satu rekan kita ya di PPKN juga kan ada yang ya expert ya di perweban ya, itu mungkin Pak Asmadi. Pak Asmadi. Mungkin saya nanti bisa juga belajar dari beliau gitu dengan mengajak kawan seperti itu. Berarti kaitan dengan yang Pak Dani sampaikan pelatihan tadi, apalagi sekarang kan masih tersedia itu adalah daring ya. Kemudian betul. Kita punya teman terdekat kita tadi Pak Dani sampaikan adalah Pak Asmadi. Nah, dengan ada pelatihan itu kira-kira menurut Pak Dani ukuran keberhasilannya bagaimana? Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan. Ya, kalau ukuran keberhasilan, makanya saya butuh rekan sejawat itu, rekan yang nantinya bisa kami ajak sering itu, salah satunya itu. Karena mungkin ada kekurangan yang saya punya gitu. Kemudian bisa ditutupi oleh rekan yang satunya, atau mungkin ada kekurangan yang dari rekan satunya yang bisa ditutupi oleh mungkin saya yang bisa saya usahakan seperti itu. Makanya karena kalau sebagai pemula ini ketika berjalan sendiri kok saya merasa kurang yakin untuk bisa mewujudkan pengembangan web yang cepat gitu. Kalau sendiri gitu. Berarti perlu tim lah ya. Ya, intinya perlu tim lah, minimal 2 orang tadi lah. Iya. Izin Pak Dani, kalau kaitan dengan siapa menurut Pak Dani yang kira-kira bisa membantu kaitan dengan tim dari supaya pengembangan dari web SMA 1 Pemali tadi bisa ya lebih meningkat lah dari segi layanan aksesnya ya. Kalau yang bisa membantu tentunya saya perlu berkoordinasi dengan kepala sekolah yang pertama. Bagaimana untuk walaupun saya punya satu kandidat tadi yang saya sampaikan, tapi tentunya itu perlu saya koordinasikan dengan kepala sekolah ya. Mudah-mudahan ketika mendapat dukungan dari kepala sekolah, ketika misalkan pelatihan itu berbayar dan seterusnya, itu akan mendapat dukungan dari sekolah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membantu
saya ya tadi apa namanya rekan yang memang saya sudah proyeksikan untuk kedepannya bisa membantu saya. Itu namanya Pak Arif, itu sebagai sekarang jadi apa namanya pengurus Dapodik kan, sudah ada sudah terbiasa lah untuk ya. di dunia itu. Tinggal bagaimana mengembangkan dengan pelatihan mungkin yang menunjang sehingga kami lebih bisa lagi untuk bagaimana mengembangkan web. Itu. Oke, baik. Jadi dari saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dhani, kalau dalam ruang lingkup sekolah atau satuan pendidikannya tadi siapa, Pak Arif ya? Pak Arif namanya. Tapi kalau yang Pak Asmadi tadi eksternalnya. Ya, eksternalnya benar. Oke, kira-kira selain Pak Arif, kira-kira yang bisa membantu, apakah ada lagi? Kalau di satuan pendidikan ya? Kalau di satuan pendidikan mungkin ke salah satu mungkin yang membantu saya juga selama beberapa waktu ini untuk apa namanya dalam memegang web dan mengupload pemberitaan atau apapun itu yang berkaitan dengan sekolah, itu ada satu tata usaha namanya Bu Ersa mungkin yang ya opsi berikutnya ya. Tapi saya lebih nyaman ketika dengan Pak Arif sih, karena sama-sama lagi-lagi. Sama-sama lagi-lagi kan, paham ya. Iya baik. Jadi tadi ada Pak Arif, ada Bu Ersa, tetapi karena kondisinya lebih nyaman kita laki-laki itu lebih kepada Pak Arif ya, bukan apa-apa, artinya lebih intensitas intensitas nanti ketika bertemu. Kemudian apa, kalau pengembangan seperti ini kan mungkin ada butuh waktu yang cukup lama juga kan. Baik, kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Dhani kaitan dengan strategi dari pelatihan dibantu dengan Pak Arif, kemudian mungkin Bu Ersa sebagai penunjangnya, kemudian ada eksternalnya tadi Pak Asmadi ya. Nah, kira-kira tadi kalau kita bicara skala nilai 7 tadi, dengan adanya strategi pelatihan untuk mengembangkan itu, Pak Dhani optimis di mana nanti? Ya, kalau mungkin nanti kami sudah melangkah, kemudian apa namanya menggunakan apa yang opsi yang sudah saya sampaikan tadi, saya optimis minimal 9 sih. Iya, luar biasa ya, di 9 gitu untuk skalanya ketika memang nantinya sudah dilaksanakan. Jadi tadi direncananya kan kapan Pak? Secepatnya ini Pak, karena mumpung ini sudah apa namanya semangatnya sudah kembali muncul ya. Dan obrolan ini ya terima kasih sekali lagi sudah membukakan apa namanya pikiran saya dengan coaching ini. Kalau dari rencananya biar nggak basi ya, saya pengen secepatnya, mungkin besok juga sudah saya koordinasi dengan kepala sekolah dan langsung jadi besok akan dilaksanakan. Luar biasa, maka tadi saya sampaikan kepala sekolah Bu Evelina bangga punya wakil humas yang punya semangat yang baik sekali untuk mengembangkan website. Nah tadi Pak Dhani Pak Dhani tadi menyampaikan bahwa besok ya. Nah ini kebetulan mohon maaf, ini saya kan kebetulan bisa itu ya untuk hari ini datang berkunjung ke SMA 1 Kumali. Mana tahu kan kita masing-masing ada aktivitas, bukan saya saja ya, bisa saja Pak Dhani. Nah tentunya dari besok nanti ketika dilaksanakan saya pengen ada tindak lanjut ya, bisa kita lewat via telepon tidak apa-apa, saya siap. Gitu ya. Nanti akan saya komunikasikan ke Bapak ketika ya mudah-mudahan progres yang sudah kita komitmen yang sudah kita ininya progresnya nanti akan saya sampaikan ke Bapak nanti. Ya mungkin dalam saya ini juga bisa ini ya Pak, mungkin dua minggu ke depan lah mungkin bisa saya laporkan ke Bapak. Saya tunggu konfirmasi dari Pak Dhani di telepon, via telepon atau tatap muka memungkinkan. Saya usahakan untuk bisa hadir, atau Pak Dhani juga bisa berkunjung ke tempat kami ya, apa gitu ya. Jadi luar biasa Pak Dhani, apa yang dari yang disampaikan kita sama-sama tadi sudah berbicara dengan baik kaitan dengan pengembangan website. Saya pun tentunya mendoakan, dan saya jadi penasaran juga mau melihat website SMA 1 Kumali gitu ya. Pokoknya gemerlap lah itu. Oke, gitu ya Pak Dhani. Ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih sebelumnya Pak Dhani sudah berkenan untuk ngobrol dengan saya di coaching ini, dan sudah membuka pemikiran saya dan seterusnya, termasuk motivasi saya untuk sehingga sekarang sudah saya sendiri sudah mampu untuk menemukan sendiri apa yang harus saya lakukan, dan mudah-mudahan bisa saya pertanggungjawabkan untuk
selanjutnya. Terima kasih Pak Oke, Dery. sama-sama sukses ya Pak Dani ya, Terima karena kasih. luar biasa Ya. pengennya dari 7 jadi 9 saya. Untuk hal-hal kebaikan itu tentunya kita saling mendoakan lah ya Pak Dani. Amin, amin, amin. Oke, Oke, itu terima saja kasih ya. Bapak ya. Oke. Oke. Gimana Pak Dery? Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Alhamdulillah lancar Bu. Tadi proses coaching yang bersama Pak Dani, alhamdulillah tadi ya sesuai harapan lah Bu ya. Sesuai harapan. Iya. Jadi yang tadi kita kan kemarin ya kita Mm-mm. bicara Pak Dery mau meningkatkan tentang apa tuh pertanyaan berbobot. Iya betul. Gimana nih? Sudah tercapai pengembangannya? Nah, itu di luar ekspektasi saya, Bu. Jadi ketika tadi kan dari 3 kriteria itu saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan Pak Dani selaku coach tadi. Jadi arah dari fokus saya kepada pertanyaan berbobot ya, mohon maaf ya, berbobot tadi bisa dilaksanakan dengan baik pula Bu. Jadi Pak Dani menyampaikan, kemudian saya refleksikan balik apa yang dia sampaikan Bu. Berarti udah kena ya? Iya. Jadi saya juga mau menyampaikan nih catatan hasil observasi tadi. Mantap, Menurut ya, Bu. saya Pak Dery udah luar biasa eksplornya. Kalau dari pertanyaan saja kayaknya lebih dari 10 pertanyaan yang bisa Pak Dery Yang benar, Bu. sampaikan ya. Iya, lebih dari 10 dan itu Alhamdulillah. Ya. bisa sampai ke targetnya. Saya ngeliat Pak ekspresinya Pak Dani juga dari awal sampai terakhir tuh ada perubahan kayak gitu kan. Itu Ini serius tapi Ibu ya, Ibu sampaikan itu bukan karena kita berbicara Ibu tidak, saya tidak enak terpukau hati dengan ya. enggak, saya terpukau dengan Pak Dery. Saya juga belajar sendiri. Oh ternyata begitu yang namanya mengajukan pertanyaan berbobot tuh ternyata harus seperti itu stepnya. Saya jadi belajar. Oh ekspresinya harus kayak gini kayak gitu. Mantap Pak Dery. Yang benar Bu, Erma ini ya. Bener lah, ngapain tidak dibohong-bohong nih. Oke, makasih ya Bu ya. Jadi bebas nih sudah Yeah. menggali, sudah ini kalau dari kenyataannya, dari pertanyaan-pertanyaannya, terus mendengarkan dengan baik, dengan mencatat, terus menggali lagi, bukan dari asumsi, dari catatan yang ada. Pak Dery mau menanyakan lagi, mengutarakan lagi, udah luar biasa gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya Tapi ngomong-ngomong luar biasa itu kan berkat bantuan Ibu. Kan saya komunikasi dengan Ibu, Ibu bersedia hadir di sekolah kami dan alhamdulillah. Jadi ya pokoknya saya juga bangga lah karena ketika saya menanyakan tadi juga rasanya ini di luar ekspektasi saya loh Bu. Gitu Bu. aduh Pak Dery ini. Ya udah ke depannya Pak Dery. Kira-kira dari ini kan ada 3 kriteria ya kalau yang kita lihat tadi ya. Mau ditingkatkan yang mana lagi? Tapi sebelumnya dari perbandingan yang kemarin menurut Pak Dery penilaiannya sekarang sudah sampai skala yang keberapa? Kalau kemarin kan 2 kan ya? Iya, saya bilang 2 Bu waktu itu ya, berdasarkan Sekarang? pengalaman dan ya ketika berhasil ngobrol dengan Ibu, kita sama-sama lagi menemukan solusi. Tapi apakah saya terlalu pede ya Bu? Boleh saya ketiga atau keempat ya Bu ya? Keempat aja lah Pak Dery. Iya keempat ya Bu ya, makasih ya Bu. Oke. Iya Jadi makasih Bu. ini kan ada 3 kriteria tadi. Kira-kira mau yang mana lagi yang mau ditingkatkan? Mungkin karena pelaksanaan dari proses coaching ini tentunya bukan sifatnya sekali 2 kali Bu ya, berkelanjutan. Harapan saya ya kriteria untuk memberdayakan coaching juga bisa saya lakukan dengan istilahnya membuat rencana aksi yang lebih spesifik Bu. Mungkin dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, kemudian lebih spesifik lagi dari misalnya rencana aksinya baru 1, pada tahu kan bisa berkembang ke Betul. berikutnya ya gitu ya Bu. Setuju ya. saya Pak Iya. Dery. Tadi saya juga lihat dari hasil observasi saya dengan Pak Dery menunggu Pak Dani untuk bercerita tentang selanjutnya apa yang dia lakukan dan penasaran seperti apa untuk mengajak kembali coachingnya. Iya, itu kan arahan dari Ibu yang saya ikuti Bu. Itu. Oke lah, berarti hari ini saya terima kasih juga sama Pak Dery kayaknya. Sama-sama Bu. Ya. Iya. Sudah diajak untuk menjadi seorang pengamat, belajar juga menjadi Iya. pengamat dan melihat coaching, belajar juga seperti apa coaching dari Pak Dery.
mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kalau masih diajak lagi, kalau Siap, masih Bu. diajak Iya. lagi, saya mau juga terlibat, penasaran saya dengan coaching selanjutnya. Iya. Ya, Jadi terima kasih sudah diundang iya. sama kembali. Siap. Keren semua. Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Jangan jerah juga kami ya Bu Oh, ya. udah jerah ya, udah. Iya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Pak Yudi. Waalaikumsalam.